Firman Tuhan saya beri judul singleness, keutuhan hidup. Kalau saudara sudah dengar singleness ini, saudara langsung mikir apa? Kata pertama yang langsung terlintas waktu dengar singleness apa? Jomblo gitu ya. Hidup sendiri gitu ya. Dan tidak punya pasangan. Apakah singleness dalam pengertian ini yang saya akan sampaikan? Tentu tidak. Singleness di sini berbicara tentang keutuhan hidup. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita tidak sedang membicarakan status hidup. Karena biasa kalau saudara tulis biodata, status single gitu ya, atau status menikah. Nah, single di sini bukan bicara soal status hidup, tapi bicara soal keutuhan. Ini bukan soal sudah menikah atau belum menikah atau pernah menikah, tetapi ini lebih berbicara tentang keutuhan hidup di hadapan Tuhan. Inilah yang disebut sebagai singleness. Semua bilang singleness, keutuhan hidup. Nah, saudaraku, kenapa singleness yang saya bicarakan ini bicara tentang keutuhan hidup, bukan hanya sekedar status single atau bukan status single? Karena faktanya seseorang bisa saja menikah tapi hidupnya terpecah, nggak utuh. Betul? Ada orang yang melayani tapi jiwanya kosong. Ada orang-orang yang dikelilingi banyak orang di sekelilingnya tetapi hatinya begitu bergantung. Jadi kita nggak sedang membicarakan status single, tapi kita bicara tentang single dalam arti keutuhan hidup. Nah, saudaraku, Alkitab banyak sekali membicarakan soal singleness ini dalam pengertian hidup yang utuh. Alkitab berulang kali menekankan hidup yang tidak terbelah, tidak mendua hati, fokus yang tidak terpecah, dan hidup yang tidak bergantung pada manusia. Ini yang disebut singleness itu. Mari kita lihat beberapa dasar Alkitabnya untuk membuka cakrawala pikir kita. Yang pertama, hati yang tidak mendua. Yakobus 1 ayat 8. Dijelaskan di situ, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati di situ dipsikos. Dua jiwa terbelah tidak utuh. Jadi orang yang terbelah tidak utuh, dalam hal ini dua jiwanya, dalam hal ini mendua hati, itu tidak akan tenang di dalam hidupnya. Dan lawan kata dipsikos ini menunjukkan hati yang satu tidak terpecah. Inilah singleness. Singleness di sini dalam pengertian tidak dipsikos, tidak terbelah. Kita lihat lagi dasar kedua, biblical foundation-nya. Mengasihi Tuhan dengan keutuhan. Matius 22 ayat 37. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kata segenap itu menunjukkan wholeness, keutuhan, keseluruhan. Tidak terbagi, tidak setengah-setengah, dan tidak bergantung pada sumber yang lain. Ini definisi keutuhan batin, bukan status relasinya. Mari kita lihat yang ketiga, fokus yang tidak terpecah. Paulus saat itu sedang menyinggung sebuah aplikasi tentang keutuhan hidup berkaitan dengan pernikahan. Kalau saudara baca 1 Korintus pasal 7 ayat 32 sampai 35, intinya di situ bicara tentang supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Jadi ada jemaat tanya secara simpel, bagaimana kita jadi orang Kristen? Apakah menikah lebih baik daripada tidak menikah? Nah, lalu Rasul Paulus jelasin tuh di situ di 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 35. Supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran, supaya kamu dapat melayani Tuhan tanpa gangguan. Kalau saudara baca, saya ringkas saja, Paulus di situ sedang menjelaskan prinsip hidup dengan fokus yang tidak terpecah. Dia sedang tidak mendegradasi nilai pernikahan, tetapi dia sedang ingin membicarakan soal singleness untuk menjadi dasar memandang pernikahan itu, ya. Makanya dalam konseling pranikah, ini materi yang sangat penting, singleness, saudaraku ya. Paulus sedang menjelaskan prinsip hidup dengan fokus yang tidak terpecah, yaitu merupakan suatu kondisi batin yang memungkinkan seseorang melayani Tuhan tanpa
gangguan. Karena jemaat saat itu merasa kalau orang menikah malah terhambat pelayanannya. Tapi kalau orang tidak menikah malah dia bisa lebih fokus untuk melayani Tuhan. Jadi ada dua kutub, saudaraku, menikah atau tidak menikah. Dalam hal ini Rasul Paulus tidak mendegradasi nilai pernikahan, tetapi dia sedang menekankan sudut pandang atau angle singleness, supaya jemaat bisa memiliki pemahaman yang utuh tentang pernikahan. Tidak mendegradasi nilai pernikahan, tetapi tidak juga bergantung kepada orang lain di dalam pernikahannya. Jadi ini bicara tentang kondisi yang memungkinkan seseorang melayani Tuhan tanpa gangguan. Itulah singleness. Baik dalam keadaan belum menikah maupun dalam keadaan sudah menikah. Jadi pesan aplikatifnya di situ kalau saudara baca, ini bukan hanya untuk orang yang belum menikah atau sudah menikah, tapi ini untuk orang-orang yang juga pernah menikah. Dalam hal ini seorang bujang dapat belajar hidup utuh sebelum dia menikah. Dan orang yang sudah menikah, jangan menjadikan pasangan hidupmu sebagai pusat hidupmu. Satu-satunya yang dapat kamu jadikan center of your life, pusat hidupmu adalah Tuhan. Dan bagi janda maupun duda, orang-orang yang pernah menikah lalu gagal atau tertinggal sendiri karena cerai mati, tetap hidup dengan keutuhan bersama dengan Tuhan. Ini pesan yang Rasul Paulus sedang ingin sampaikan kepada jemaat di Korintus saat itu. Jadi kita mendapatkan biblical foundation atau dasar Alkitabiah tentang singleness, keutuhan hidup, di mana seseorang harus utuh di dalam hidupnya, bahkan dia sebelum dia menikah, atau saat dia menikah, atau bahkan setelah dia mengalami atau pernah mengalami yang namanya pernikahan. Dasar berikutnya, yang keempat adalah ketergantungan penuh pada Tuhan, bukan pada manusia. Ini ayat yang sangat terkenal sekali, Yeremia 17 ayat 5-7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kan saudara pikir gini ya, kan kita memerlukan sesama manusia, betul? Kita makhluk sosial, kita diciptakan sebagai social being, ya, makhluk yang bersosial. Tetapi di dalam relasi, di dalam sosial kita tidak boleh mengandalkan manusia. Alkitab sebut terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi hidup yang sehat adalah hidup yang sumber keamanannya itu tunggal, yaitu Tuhan. Kalau kita mau shortcut cepat untuk aplikasi, saudara ya, misalnya seorang istri ditinggal suaminya atau seorang suami ditinggal istrinya. Karena dia ngerasa bergantung sama istrinya atau bergantung dengan suaminya, maka dia menjadi stres, down, dan hidupnya hancur. Kenapa? Karena dia tidak singleness, tidak utuh. Tapi kalau dia menjadikan Tuhan sebagai sumber hidupnya, sebagai andalannya, sebagai sumber hidupnya, maka ketika dia kehilangan orang yang dikasihi, dia tetap utuh. Inilah yang dimaksud diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan hidup yang sehat, hidup yang sumber keamanannya pada Tuhan, bukan pada manusia. Makanya setiap orang sebelum masuk pernikahan, dia harus memahami yang namanya singleness, keutuhan hidup. Dia harus utuh dulu sebelum dia masuk kepada pernikahan. Setidaknya utuh secara emosional, ya. Dan itu membuat dia tidak menagih cinta dari pasangannya, tetapi akan lebih kepada give love kepada pasangannya, memberikan cinta kepada pasangannya, bukan menuntut cinta dari pasangannya. Saudara bayangkan kalau yang ini utuh dan yang ini tidak utuh, maka yang tidak utuh terus menagih dari yang utuh. Tapi akhirnya yang utuh ini bisa menjadi stres juga, sebab dia selalu ditagih-tagih. Tapi kalau dua orang sama-sama utuh, maka mereka akan saling memberi, saling give, ya. Nah saudaraku, sekarang mari kita lihat angle atau sudut pandang yang lain dari soal singleness ini. Tadi saya bicara dari soal tidak mendua hati, tidak mengandalkan manusia, termasuk pasangan, termasuk orang tua, termasuk anak, dan kemudian kita juga sudah melihat tadi soal tidak terbelah,
dan mengasihi Tuhan dengan keutuhan, segenap hatimu, segenap jiwamu, ya. Itu semua bicara tentang singleness. Sekarang kita coba lihat angle yang berbeda, creation, penciptaan. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ini Adam, pria. Diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Saudara bisa bayangkan ketika manusia diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Itu wholeness atau enggak? Itu utuh atau enggak? Sudah pasti itu utuh. Sudah pasti itu singleness. Jadi ayat ini menegaskan bahwa nilai manusia tidak berasal dari relasi sosialnya. Memang manusia diciptakan sebagai social being, makhluk sosial, tapi nilai kemanusiaannya tidak berasal dari relasi sosialnya. Sebab secara pribadi, secara individual, Adam sendiri manusia pertama sudah diciptakan menurut gambar Tuhan. Dan teks ini menunjukkan kepada kita harga diri manusia tidak ditentukan oleh pasangannya. Ini penting. Supaya nanti kalau aplikasinya seseorang misalnya ditinggalkan oleh pasangannya atau oleh orang yang dikasihinya, dia bisa tetap hidup bertahan karena dia memiliki yang namanya singleness, keutuhan. Jadi harga diri manusia tidak ditentukan oleh pasangannya, tetapi oleh desain Tuhan. Kamu diciptakan segambar dengan Tuhan. Sudah mulai dapat fondasi biblikalnya? Kemudian ayat ini juga menunjukkan identitas manusia sudah penuh sejak diciptakan. Sudah singleness, sudah utuh, sudah wholeness. Dan manusia tidak diciptakan untuk mencari nilai. Sebab nilai itu ada pada gambar Allah itu. Melainkan untuk menjalankan hidup dari nilai yang sudah diberikan Tuhan. Kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kamu nggak perlu lagi mencari nilai hidup karena kamu sudah serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kamu perlu lakukan, hai Adam, adalah menjalani kehidupan seperti seorang yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Dia bukan mencari nilai, tapi menjalani nilai. Dalam hal ini kita mengerti yang namanya singleness, wholeness itu, saudaraku. Kemudian teks Alkitab berlanjut Kejadian 2:7. Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nafas hidup itu berasal dari Allah sendiri, dalam bahasa Ibraninya nismat hayim. Dan ini berbicara tentang keutuhan manusia itu bersumber dari Allah. Karena dia diciptakan serupa dan segambar, dan serupa dan segambar itu dinarasikan dalam kalimat, kamu dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungmu itu. Jadi sebenarnya kamu sudah utuh, sudah wholeness, karena nafas hidupmu itu berasal dari Tuhan. Teks ini juga mengajarkan kita bahwa kehidupan manusia itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kapan Tuhan tarik nafas hidupnya, selesailah perjalanannya, journey of life-nya di bumi ini. Kemudian teks ini juga menunjukkan kepada kita relasi vertikal mendahului relasi horizontal. Amin. Jadi relasi kita dengan Tuhan akan mendahului relasi horizontal kita dengan sesama. Makanya Adam diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dihembuskan nafas hidup, lalu dia nanti diberikan pasangan. Relasi Adam dengan Tuhan, relasi vertikal terlebih dahulu, kemudian dikembangkan menjadi relasi horizontal. Dalam hal ini kita melihat singleness bukanlah kondisi kekurangan. Seperti kita memahami singleness sebagai sebuah status. Belum menikah, jomblo, rasanya kurang. Single di sini bukan status, tapi sebuah keutuhan hidup, sebuah kondisi emosi yang sudah utuh bersama dengan Tuhan. Ini adalah kondisi hidup yang berakar pada Allah sendiri. Mengapa? Karena nafas hidup kita itu diberikan oleh Tuhan. Dan nilai diri kita diberikan oleh Tuhan, bukan oleh pasangan dan orang-orang di sekeliling kita. Nilai hidup kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Sudah dapat sampai di sini? Nah, setelah kita melihat bahwa manusia diciptakan utuh dan bernilai sejak awalnya, maka muncul satu pertanyaan penting. Karena narasi Alkitab tidak berhenti diciptakan serupa dan segambar, dihembuskan nafas hidup. Narasi Alkitab berlanjut dengan perkataan Allah sendiri, tidak baik manusia seorang diri.
Ya kan? Lalu muncul pertanyaan, lalu apa maksudnya singleness itu? Apakah berarti manusia utuh itu masih kurang? Ataukah ada maksud yang lebih dalam dari soal kesendirian itu? Tidak baik manusia seorang diri saja. Maka kita sampai pada titik narasi berikutnya di Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah saudaraku, ayat ini sering ditafsirkan secara emosional. Kalau dia sendiri berarti dia sendiri secara emosional. Padahal konteksnya di situ adalah fungsional dan misional. Saudara perhatikan sebelum teks Kejadian 2 ayat 18 di situ, itu belum ada dosa. Tidak ada rasa malu dari sang Adam, tidak ada konflik dengan iblis, tidak ada konflik dengan Hawa karena belum ada saat itu, dan tidak ada kesepian yang dicatat dalam Alkitab. Jadi saudara perhatikan, kata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja bukan dalam pengertian emosional, tapi secara fungsional dan misional. Mari kita breakdown sedikit. Kondisi Adam sebelum Hawa diciptakan itu berelasi dengan Tuhan, betul? Adam berelasi dengan Allah di Taman Eden. Kemudian dia memiliki mandat yang sering dalam teologi disebut sebagai kultural mandat, mandat berbudaya. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kemudian Adam sudah memiliki identitas. Dia serupa dan segambar dengan Allah. Jadi ketika Allah sendiri mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja, bukan berarti Adam itu belum singleness, belum utuh, belum wholeness. Bukan berarti Adam itu rusak karena dosa belum ada di situ pada manusia. Tetapi ketika Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja, itu dalam kerangka berpikir fungsional dan misional. Tidak baik di situ maksudnya bahwa tujuan Allah kepada Adam terlalu besar untuk dijalani sendirian. Perhatikan ini ya. Kata tidak baik pada Adam saat itu menunjuk pada bahwa tujuan Allah terlalu besar dijalani oleh Adam sendirian. Itu sebabnya Tuhan menciptakan yang disebut sebagai penolong yang sepadan. Bisa di next. Dalam bahasa Ibraninya eser kenekdo. Eser kenekdo. Penolong yang sepadan. Penolong di sini bukan bawahan, bukan penghibur luka, bukan pelengkap kekosongan, tapi partner sejajar dalam panggilan hidup. Berapa banyak lagu-lagu cinta romantis yang saudara dengarkan? Berapa banyak puisi-puisi cinta, puisi-puisi gombal dari cowok maupun cewek yang saudara dengarkan berkata, engkau mengisi kekosongan hidupku. Engkau mengisi kekosongan hidupku. Nah, ini salah sebenarnya saudaraku ya. Karena penolong yang sepadan itu bukan pelengkap kekosongan hidup. Sebab Adam sendiri sudah sungguh amat baik, sudah wholeness, sudah single, tetapi karena ada misi Tuhan di dalam hidupnya, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, maka dia diberikan pasangan yang sepadan. Sebab misi Tuhan kepada Adam terlalu besar untuk dijalani sendirian. Jadi penolong di sini bukan bawahan. Berapa banyak di dalam rumah tangga istri dijadikan sebagai bawahan. Ketika suami bekerja, istri jadi ibu rumah tangga, dianggap ibu rumah tangga bukanlah pekerjaan. Padahal dia tidak tahu, coba kalau istrinya pergi suami sendirian di rumah. Berantakan gak tuh rumah, gitu kan? Jadi ada kerjanya, hanya di dalam konteks yang berbeda. Mungkin tidak menghasilkan gaji, tetapi sebuah pekerjaan yang merupakan sejajar dengan pekerjaan pria di dalam konteks panggilan hidupnya. Jadi istri bukan bawahan, pasangan bukan bawahan, pasangan bukan penghibur luka, dan bukan pelengkap kekosongan manusia. Dari sini kita mulai memahami satu hal penting, bahwa kata tidak baik ternyata bukan soal nilai diri. Nah, ini penting ya. Karena Adam tuh sudah serupa segambar dengan Allah. Tidak baik di situ bukan soal nilai dirinya, tapi soal bagaimana manusia menjalani panggilan hidupnya.
So pertanyaannya bukan lagi apakah saya sendiri atau bersama. Seperti pertanyaan jemaat di Korintus kepada Rasul Paulus. Kalau kita jadi Kristen lebih baik menikah atau tidak menikah? Sudah bisa baca di 1 Korintus itu. Pertanyaannya bukan apakah sendiri atau bersama, tetapi apakah saya hidup dalam keutuhan di hadapan Tuhan. Inilah yang kemudian kita sebut tadi sebagai singleness. Apakah kita sudah hidup di dalam keutuhan singleness di hadapan Tuhan? Dan kalau dalam konseling pranikah, saudaraku, materi singleness ini menjadi penting. Sebab pasangan yang mau menikah itu harus benar-benar memahami dia harus single. Memang manusia ini kan berproses. Tapi setidaknya dia memahami hidupnya harus singleness. Utuh secara emosional sehingga dia tidak mengharapkan, tidak menagih, tidak menuntut dari pasangannya. Tetapi dia justru memberi karena dia sudah wholeness, utuh. Dan pasangannya juga memberi, maka terjadilah yang namanya pertumbuhan. Bayangkan kalau satu memberi, satu menagih, kapan terjadi pertumbuhan? Bayangkan kalau dua-duanya kosong, dua-duanya tidak utuh, kapan terjadi pertumbuhan? Tapi begitu saling giving, maka ketemu di titik tengah dan terjadilah pertumbuhan. 1 Korintus 7 ayat 17. Mari kita baca 1, 2, 3. Baiklah, tiap-tiap orang hidup menurut keadaan yang telah ditentukan Tuhan. Masih dalam konteks pertanyaan jemaat di Korintus itu. Yang inti sederhananya Rasul Paulus, kita menikah atau tidak? Nah, maka Rasul Paulus kasih jawaban. Baiklah, tiap-tiap orang hidup menurut keadaan yang telah ditentukan Tuhan. Ayat ini menegaskan keutuhan hidup tidak menunggu perubahan status. Oh, kamu melengkapi hidupku, ya nggak salah kalimat itu, karena itu kan puitis romantis, ya nggak salah. Tapi kalau melengkapi dalam arti aku jadi kosong karena dan kemudian jadi penuh karena kamu ada, itu salah. Tapi kamu melengkapi hidupku itu dalam pengertian saya punya misi yang terlalu besar untuk saya jalani sendirian, maka engkau melengkapi hidupku untuk kita menjalani misi ini bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang disebut pernikahan yang sehat. Maka wholeness ketemu wholeness, singleness ketemu singleness, utuh ketemu utuh, terjadilah pelaksanaan misi Tuhan itu. Dan terjadilah pertumbuhan yang lebih sehat. Itu sebabnya keutuhan hidup tidak menunggu perubahan status dari single menjadi menikah. Manusia ini nggak pernah puas, saudaraku. Misalnya dalam konteks uang, punya uang 10 juta, orang yang misalnya belum punya uang 10 juta pikir kalau saya punya 10 juta amanlah hidupku, nyamanlah. Begitu punya 10 juta, oh kalau seandainya aku punya 100 juta. Begitu punya 100 juta, seandainya aku punya rumah. Begitu punya rumah, seandainya rumahku di klaster yang lebih mewah. Begitu punya klaster yang lebih mewah, seandainya aku punya mobil. Begitu punya mobil, seandainya aku punya helikopter. Punya helikopter, begitu seandainya aku jadi orang terkaya di dunia. Nggak pernah puas. Itu dalam konteks uang. Di dalam konteks relasi manusia, waktu dia belum nikah, wah enak ya udah nikah. Kayaknya lebih utuh gitu, ada pasangan. Begitu sudah nikah, ditanyain orang, kok belum punya anak? Begitu sudah punya anak, ditanyain lagi, anaknya sekolah di mana? Oh, cuma di sekolah yang tidak bergengsi itu ya. Gitu. Nggak ada kepuasan, saudaraku. Terus ditanya anaknya kerja apa, jadi apa? Orang tuanya malu. Kenapa? Karena singleness berpengaruh kepada status lingkungannya, apa yang dikatakan orang. Maka dia nggak singleness sebenarnya. Jadi harus utuh. Bahwa nilai hidup kita itu pada Tuhan, bukan pada penilaian orang-orang di sekitar kita. Bukan pada perubahan status yang kita alami. Ini singleness. Dan teks ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja di setiap musim hidup kita. Hidup menurut keadaan yang ditentukan Tuhan. Baik kamu menikah, baik kamu sudah menikah, baik kamu sudah janda atau duda, kamu tetap bisa hidup singleness, utuh di hadapan Tuhan. Karena singleness itu bukan soal perubahan status. Dari kamu pernah menikah, atau dari kamu belum menikah, lalu sudah menikah, atau pernah menikah, ditinggal cerai mati, atau dicerai hidup. Kamu tetap bisa hidup dalam singleness. Karena singlenessmu bukan pada perubahan statusmu dengan manusia, tapi pada nilai hidupmu di hadapan Tuhan. Kamu diciptakan serupa dan segambar. Kamu diberikan napas hidup, nismat hayim oleh Tuhan. Itu singleness, keutuhan hidup. Sehingga kamu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu.
Tidak bergantung kepada pasanganmu. Nanti kalau saya ada punya pasangan, baru saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hidup. Gak bisa. Ini individual, ini pribadi. Kamu mau ada pasangan, tidak ada pasangan, kamu pernah menikah atau tidak pernah menikah, kamu belum menikah atau sudah menikah, kamu tetap bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hidupmu. Mengapa? Karena singleness itu. Karena singlenessmu tidak berpengaruh kepada istri, kepada pasanganmu, kepada pacarmu, kepada calon istrimu, calon suamimu, bahkan kepada orang tua dan anak-anakmu. Sebab mereka bisa saja pergi meninggalkan dirimu atau meninggalkan dunia ini. Tapi kamu berurusan dengan Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Bagaimana kalau segenap hidupmu itu ditentukan oleh pasanganmu? Bagaimana segenap hidupmu kamu ditentukan oleh anakmu? Bagaimana segenap hidupmu atau singlenessmu ditentukan kalau kamu punya istri, punya suami, punya anak, atau masih ada orang tuamu? Kamu nggak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hidupmu. Sudah bisa dapat logikanya? Amin. Jadi segenap hidup itu tidak bergantung pada kita sudah menikah atau punya anak atau belum, atau masih ada orang tua atau tidak. Bukan berpengaruh pada itu, tapi pada keutuhan jiwa di hadapan Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, saudara mau miskin atau kaya, saudara bisa tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hidupmu. Saudara mau belum menikah atau sudah menikah atau pernah menikah, saudara tetap bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Karena engkau utuh singleness di hadapan Tuhan. Karena singlenessmu tidak bergantung pada orang lain, pada pasangan, pada orang tua maupun pada anak-anakmu. Makanya ini yang dimaksud oleh firman Tuhan. Hidup menurut keadaan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Itu jawaban Rasul Paulus ketika jemaat di Korintus bertanya, baik menikah atau tidak menikah. Karena kan ada problema di pikiran orang-orang, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah, dipahami tidak baiknya itu berarti kalau orang yang membujang seumur hidup nggak baik dia. Sering dijadikan candaan toh. Nah, maksudnya di situ tidak baik dalam pengertian terlalu besar bagi seseorang untuk menjalani misi Tuhan sendirian itu, ya. Tapi itu tidak mempengaruhi keutuhannya di hadapan Tuhan. Nanti kita sampai pada aplikasi Yesus pun tidak menikah. Apakah Yesus tidak utuh? Apakah tidak wholeness? Kalau gambar dan rupa Allah itu bergantung kepada nilai pernikahan, Yesus harusnya menikah untuk menjadi Adam kedua. Betul? Tapi ternyata tidak begitu. Dia gambar Allah yang sempurna, bahkan iman kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan hidup yang sempurna, pokok keselamatan yang abadi. Dia tidak menikah sebagai manusia Yahudi, tetapi dia memiliki singleness keutuhan. Karena keutuhannya, singlenessnya bukan pada status menikah atau tidak. Nah, kita lihat lagi 1 Korintus 7 ayat 32. Itu sebabnya Rasul Paulus kasih nasihat lagi kepada jemaat di Korintus. Kita baca 1, 2, 3. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Kita boleh tambahkan juga orang yang tidak bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Dalam hal ini Paulus tidak merendahkan, tidak mendegradasi nilai pernikahan. Tapi Rasul Paulus menegaskan bahwa fokus hidup yang utuh itu tidak bergantung pada relasi romantis. Saya ulangi ya. Fokus hidup yang utuh tidak bergantung pada relasi romantis. Jadi kita merasa utuh kalau ada suami, kalau ada istri. Nanti Tuhan panggil istri suami kita, gimana? Apakah kita jadi tidak utuh? Kita merasa utuh kalau punya anak-anak. Kalau Tuhan ambil anak-anak kita, apakah kita merasa utuh? Kita merasa utuh kalau ada keluarga di sekeliling kita. Begitu keluarga orang-orang yang dikasihi dipanggil Tuhan, apakah kita bisa tetap merasa utuh? Itu sebabnya Rasul Paulus kasih tahu, kalau ada orang yang tidak beristri, hendaklah dia memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Pesan yang ingin disampaikan di situ adalah fokus hidup yang utuh itu tidak bergantung pada relasi romantis. Kamu bisa mengasihi Tuhan walaupun kamu tidak punya relasi romantis dengan sesamamu. Jadi berbahagialah saudara yang sudah menikah, berbahagialah juga saudara yang belum menikah. Jangan saudara pikir saudara tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hidup saudara, sebab singleness itu tidak berpengaruh pada status sudah menikah atau belum menikah atau bahkan pernah menikah. Ada janda-janda, ada duda-duda yang menua tanpa menikah lagi.
tapi mereka bisa tetap hidup mengasihi Tuhan. Karena singleness itu, saudaraku. Nah, saudaraku, dari teks-teks ini kita mengerti singleness adalah hidup yang tidak terpecah fokusnya. Tidak terikat secara emosional, dalam pengertian bergantung, sampai kalau orang itu sudah tidak ada, akhirnya dia menjadi hancur dan tidak bisa utuh lagi hidupnya. Dan itulah sebabnya tidak menggantungkan makna hidup pada manusia. Itulah singleness. Dalam konteks pernikahan, Kejadian 2 ayat 24 menyebutkan keduanya menjadi satu daging. Maka perlu dijelaskan singleness di sini bagaimana? Karena setiap laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Lalu bagaimana posisi singleness itu? Menjadi satu bukan berarti kehilangan diri sendiri, tetapi penyatuan dua pribadi yang sudah berdiri utuh. Itu sebabnya Galatia 6 ayat 5, firman Tuhan mengatakan setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini sebuah prinsip yang penting, yang bisa berlaku ke banyak hukum-hukum kehidupan. Setiap orang memikul tanggungannya sendiri. Artinya dalam konteks pernikahan, pasangan bukan penanggung identitas. Pasangan bukan sumber makna hidupmu. Pasangan bukan penyelamat luka batinmu. Dia partnermu, tapi dia bukan juru selamatmu. Betul? Amin. Jadi penting bahwa setiap orang memikul tanggungannya sendiri. Dan untuk bisa memikul tanggungannya sendiri, untuk mempunyai mindset aku memikul tanggunganku sendiri, seseorang harus mengalami fase kehidupan yang namanya singleness. Dia harus utuh belajar bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, karena bagaimanapun segenap hidup mengasihi Tuhan, segenap jiwa mengasihi Tuhan itu utuh sendirian. Bukan bergantung pada ada pasangan, tidak ada pasangan, ada anak atau tidak ada anak, ada orang tua atau tidak ada orang tua. Jadi pasangan atau siapapun di muka bumi ini bukan penanggung identitas diri kita. Setiap kita memikul tanggungan hidup kita sendiri. Pasangan maupun siapapun orang di sekeliling kita bukan sumber makna hidup kita. Karena makna dan nilai hidup kita pada Tuhan sendiri. Dan siapapun di dunia ini bukan penyelamat luka batin kita. Partner yang bisa menolong kita untuk menjalani kesembuhan luka batin, iya. Tetapi bukan penyelamat luka batin kita. Dengan kondisi atau dengan cara berpikir seperti inilah baru kita bisa mengerti yang namanya singleness. Sehingga seseorang kalau mau menikah, sudah menikah atau pernah menikah lalu berstatus janda dan duda, dia bisa tetap hidup singleness, tetap hidup utuh, tetap hidup wholeness. Walaupun tidak lagi memiliki pasangan, walaupun sudah memiliki pasangan, walaupun belum memiliki pasangan. Karena setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Setiap orang harus mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Setiap orang harus berurusan dengan hatinya, tidak boleh mendua hati, karena kalau kamu mendua hati tidak mendapat apa-apa. Kalau kamu mendua hati tidak tenang hidupmu. Artinya kalau kamu enggak singleness, kalau kamu enggak utuh, maka kamu tidak tenang. Nah, dalam konteks pernikahan yang sehat itu adalah dua pribadi yang utuh yang memilih berjalan bersama. Bukan satu pribadi utuh, satu pribadi tidak utuh, kemudian berjalan bersama dan nanti di perjalanan yang tidak utuh ini menagih porsi potongan roti yang utuh ini. Maka terjadilah saling menuntut, tidak terjadi pernikahan yang sehat. Dan pernikahan yang sehat itu bukan saling menggantungkan hidup. Itu sebabnya seorang istri harus belajar mandiri tanpa suami. Seorang suami juga harus belajar mandiri tanpa istri. Seorang anak harus dilatih mandiri tanpa orang tuanya. Pada satu titik kehidupan, anak-anak harus berdiri mandiri di dalam hidupnya. Makanya, saudara, seseorang harus diajar untuk memiliki kehidupan yang utuh. Kalau saudara orang tua, pemahaman tentang singleness ini penting. Untuk pada satu titik di fase kehidupan anak-anak kita harus mulai ajar dia untuk singleness, mandiri. Makanya anak-anak dari kecil tuh harus dibelajarkan mandiri, ya. Kalau misalnya dia makan, kan enggak semua anak-anak ya. Ada fase-fase dalam hidupnya, titik-titik. Makan disuruh cuci piring sendiri, ya kan? Supaya dia belajar tentang singleness, keutuhan. Kalau semuanya dikerjain oleh orang tuanya di dalam pernikahan, dia akan tuntut tuh. Kalau dia laki-laki, dia tuntut istrinya, kau cuci piringan saya. Dia akan tuntut. Karena dari hidupnya dia sudah bergantung sama orang-orang. Dia nggak belajar untuk hidup di dalam singleness, kemandirian, keutuhan hidup itu. Jadi terlalu banyak aspeknya soal singleness ini, saudaraku. Nah, dalam konteks pernikahan kita kembali, dua pribadi yang utuh memilih berjalan bersama.
Nah kalau dia belum utuh, maka dibenarinlah mindsetnya itu di dalam konseling pranikah biasanya. Supaya benar-benar pasangan yang masuk ke pernikahan ini sungguh-sungguh bisa menjalani kehidupan emosional yang utuh. Memang manusia berproses, tidak ada yang sempurna 100%, tetapi setidaknya pernah dibekali supaya nanti dia bisa menjalankan pernikahan secara sehat. Sehat itu tidak selalu berarti nggak ada konflik, tetapi konflik yang dikelola menjadi alat pertumbuhan bersama. Jadi tidak menggantungkan hidupnya kepada istri atau suami, nanti kepada anak atau kepada orang tua. Maka terjalinlah pernikahan yang sehat itu. Jadi singleness sesungguhnya bukan soal menikah atau tidak menikah, bukan soal status, tapi soal keutuhan hidup. Baik sebelum menikah, baik saat menikah, maupun ketika pernah menikah. Sudah jadi janda ataupun duda, bisa tetap seseorang itu hidup di dalam keutuhan di hadapan Tuhan. Kalau saudara pernah gagal, ya sudah, yang terjadi biarlah terjadi. Tapi hidupku hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Singleness. Apapun yang terjadi di masa lalu, di kedepan saya bisa menjalani kehidupan yang utuh bersama dengan Tuhan. Sebab nilai hidupku, keutuhan hidupku tidak bergantung kepada orang di sekelilingku. Untuk menjalani misi kehidupan, kita perlu berelasi dengan orang lain. Dalam konteks itulah tidak baik manusia seorang diri saja. Tapi keutuhan hidupmu bergantung kepada nilai yang Tuhan taruh, bukan pada pasangan atau tidak ada pasangan. Jadi manusia Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna dari singleness itu, saudaraku. Ya, sudah pikir Adam pertama dijadikan dengan pasangan hidup, betul? Adam dan Hawa. Kalau kita meneropong Kristus dalam pemahaman Adam kedua, kita kan bisa nyeleneh bertanya gitu kan. Kenapa Tuhan Yesus nggak nikah gitu kan? Kalau dalam kristologi itu saudaraku ya, pelajaran tentang Kristus tuh kalau di kelas-kelas teologi itu sampai banyak pertanyaan nyeleneh. Apakah Yesus Kristus tuh punya nafsu? Apakah Yesus Kristus juga pengen naksir cewek-cewek waktu dia muda gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan kristologis, saudara. Tapi Alkitab jelas mencatat manusia Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna dari manusia. Adam kedua ini harus begini. Dan dia menunjukkan dari sisi singleness-nya itu. Bukan tidak menikah atau menikahnya, tapi hidupnya utuh walaupun tanpa pasangan. Dari sini kita mengerti bahwa keutuhan hidup manusia tidak bergantung pada ada atau tidak adanya pasangan. Sudah bisa mengerti, amin? Nah, dalam Yohanes 4 ayat 34, inilah rahasia yang membuat Tuhan Yesus itu disebut singleness yang sempurna. Mari baca 1, 2, 3. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah yang membuat Tuhan Yesus itu singleness, utuh, wholeness. Karena makna hidupnya bukan berasal dari manusia, bukan dari penerimaan sosial, tapi dari ketaatannya kepada kehendak Bapa. Makanya ketaatan itu sangat mahal. Ketaatan itulah yang membuat kita utuh di hadapan Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. So kita sampai pada satu kesimpulan yang sederhana dari bagian pertama singleness ini soal keutuhan hidup. Yang pertama bahwa keutuhan sejati lahir dari ketaatan, bukan dari relasi romantis. Amin. Saudara sedang punya pacar atau tidak punya pacar, sedang jomblo atau sedang punya pacar saat ini, saudara masih tetap bisa singleness. Amin. Masih tetap utuh, masih bisa utuh di hadapan Tuhan. Jangan saudara pikir hidupku kayaknya nggak utuh, nggak lengkap kalau nggak nikah. Nggak harus, saudaraku. Nanti kita kalau lihat dari sisi pernikahan lagi, Alkitab sudah catat tuh. Dengan kamu menikah, kamu menambahkan stres kepada hidupmu yang sudah stres. Ya kan, dalam terjemahan The Message itu. Menikah itu menambahkan stres kepada hidupmu yang sudah stres. Hidupmu sudah stres, kamu tambahin stres dari pasanganmu. Kamu mengambil stresnya dia, mau gak mau. Karena itu akan menjadi tanggung jawabmu juga. Gak mungkin kamu lepas. Jadi keutuhan sejati lahir dari ketaatan, bukan dari relasi romantis. So pertanyaannya adalah apakah kita singleness hari ini? Bukan soal status kita jomblo, atau sudah menikah atau belum menikah, sudah punya pasangan atau belum punya pasangan, atau pernah punya pasangan tapi sekarang tidak, entah saudara janda atau duda. Apakah kita singleness di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita utuh di hadapan Tuhan? Dan apakah kita hidup taat di hadapan Tuhan untuk menjalani yang namanya hidup di dalam keutuhan itu? Ini baru seri pertama.
Ini akan menjadi khotbah berseri tentang singleness, keutuhan hidup. Ini bagian biblical foundation, dasar Alkitabiah. Kita masih akan membongkar, membedah soal singleness di minggu-minggu berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara dapat sesuatu yang baru, amin. Ada perspektif, ada angle melihat teks-teks Alkitab dan merelevansikannya dengan kehidupan kita. Mari kita berdoa.